Yo, balik lagi bareng Sempaiza. Dunia VTuber makin hari makin absurd dan seru. Kalau part 1 dan 2 bikin lu terheran-heran, part 3 ini di luar Nurul nggak habis fikri. Kalau lu belum nonton bisa klik di sini atau cek deskripsi ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dulu ya, biar Sempaiza nggak ikutan graduate juga. Hehe, thank you. Irani Io15. Pertama alien cantik dari planet Ioliptos, Irani Io15 alias Iovi dari Hololive ID. Debut di April 2020, Iovi kabur dari planetnya karena nggak mau dijodohin. Pas mendarat di Indonesia, dia dikasih nama Irani sama orang misterius biar bisa nyatu sama masyarakat. Dan ternyata dia malah keterusan jadi VTuber. Iovi bisa ngomong 6 bahasa. Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Korea, dan Sunda. Bahkan belajar bahasa isyarat juga. Multifungsi banget. Maksudnya multi talent. Streamnya adem, penuh obrolan santai. Yang bikin dia unik itu, dia punya kekuatan ala alien juga. Kayak bikin penghalang, telepati, bahkan cuci otak. Desainnya juga nyeni banget. Rambut putih, terus ada pink-pinknya, pita warna pink dan hijau dengan motif mix, dan jepit bentuk palet lukis. Cocok karena dia kuliah di kafe dan suka bikin konten gambar juga. Fun fact, Iovi tuh pernah kena tonsilitis atau peradangan mulut, tapi tetap streaming demi fansnya. Dan meski dia kelihatan tenang, jangan coba-coba sebut dia pendek ya. Debiru. Lanjut ke makhluk iblis non-gender paling absurd di Niji Sanji. Debiru. Dari awal Debiru pengen ditakuti, disembah, dan dianggap raja iblis. Tapi kenyataannya suaranya imut banget. Lucunya lagi, malah disamain sama koala, tikus, sampai rakun. Terus Debiru tuh punya gaya tweet yang unik. Di HP cuma bisa ngetik hiragana karena kukunya panjang, tapi di PC lancar pakai kanji. Hobinya ngejek manusia dan ngelakuin hal-hal aneh kayak bahas muntah dan takut gelap juga. Tapi di balik itu, Debiru juga sering bantu VTuber baru dan punya kemampuan komunikasi yang keren banget. Debiru emang sulit ditebak. Dia bahkan pernah donasi 100.000 yen buat rumah sakit koala di Australia. Katanya sih, biar orang nggak nyebut dia koala lagi. Debiru juga pernah stream cuma 3 menitan karena kalau suaranya imut, streamnya langsung selesai. Siapa yang udah ngikutin iblis satu ini? Langsung cung di komen. Hitotsubashi Ayato. Sekarang kita agak serius sedikit karena kenalan sama psikiater super elit dari Niji Sanji, Hitotsubashi Ayato. Debut April 2025, Ayato ini nyambi jadi VTuber sekaligus ahli kesehatan mental. Tapi tenang, dia nggak kaku kok. Ayato punya rambut abu-abu karena dia beruban sebelum waktunya, kacamata silver, dan jas putih khas dokter. Kalau lagi ngobrolin topik psikologi dan filosofi, dia serius, tapi juga ramah banget dan selalu bilang, kalau butuh info serius, cek web kesehatan resmi ya. Tapi Ayato juga punya hobi santai, ngeracik ramen dari nol dan main TRPG interaktif bareng fansnya. Kalau kontennya santai, dia tampil tanpa jas dan obrolannya bisa ngalor ngidul. Tapi dia juga tegas loh, nggak suka kalau fans ngarep cinta yang serius ke dia. Buat Ayato, batasan itu penting. Kalau lu cari ketenangan dari VTuber, lu bisa coba nonton dia. Neuro sama. Bukan manusia, bukan alien, tapi AI. Diciptain sama Fedel dari Inggris, Neuro adalah VTuber cewek yang sepenuhnya dijalankan sama AI. Awalnya diciptain buat main Osu, tapi makin kesini makin ngawur. Kadang jawab chat dengan kalimat bijak, kadang malah ngelantur ngomongin soal bau badan segala. Julukan fansnya The Swarm yang katanya terinspirasi dari bau tas gym gitu. Dia pernah tiba-tiba teriak help me setelah ngomong soal eksistensinya. Ini beneran AI nggak sih? Modelnya sekarang lucu banget. Rambut coklat muda dengan ahoge melengkung, seragam gaya pelaut Jepang, 2 kuncir kecil, jepit rambut bentuk hati, dan mata gradasi biru tua dan biru muda. Dia pakai suara Microsoft Azure AI Speech terus diubah pitch-nya. Nggak cuman main game, Neuro juga suka ngobrol dan kadang ngambek kalau donasi receh. Gue baru tahu nih ada VTuber AI. Menarik. Lu ada tahu VTuber AI lain lagi nggak? Coba komen. Pina Penguin. Terakhir kita tutup dengan Pina Penguin. Dulu dia debut di Prism Project, tapi setelah agensinya bubar, dia lanjut secara independen di bawah nama Prima Project. Ceritanya, di dunia fantasi yang penuh perang antar monster dan harpi, Pina lahir sebagai penguin terkecil dan terlemah dari keluarga penguin kaisar. Karena sering diremehin, dia bertekad buat nyebar kebahagiaan dan penyembuhan. Dia pun memulai perjalanan buat nyari artefak kuno yang katanya bisa ngabulin keinginan bagi yang berhati tulus. Dari situ dia akhirnya sampai ke bumi dan memutuskan jadi VTuber. Pina ini multi talent banget, bisa nyanyi, nulis lagu, dan ngegame juga. Dan hobinya juga nggak biasa, merajut, mancing, sampai camping survival.
Terus Pina ini nyentrik gitu menurut gua. Penampilannya rambut pirang panjang dengan kuncir ekor kuda di samping, mata biru terang dan topi marching band gitu. Nah, si Pina ini streamnya juga santai dan deket banget sama fans. Bahkan dia punya hashtag #ThanksPenPals buat berterima kasih ke fansnya. Dan baru-baru ini dia cerita kalau dia sebetulnya udah nikah dan punya anak. Dan dia happy banget. Ditambah lagi fansnya pada support. Keren ya? Lu sendiri udah pernah nonton Pina belum? Atau malah baru denger sekarang? Coba komen di bawah. Jadi, itu dia 5 VTuber paling aneh dan unik sedunia part 3. Kalau lu punya rekomendasi VTuber lainnya, langsung komen di bawah. Kalau rame, lanjut part 4. Oke, segitu dulu kali ini. Jangan lupa pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video barunya Senpaize. Arigato, mata nih!